Selain Perang Indochina Kedua, dinamika keamanan di kawasan Asia Tenggara juga sempat berputar di sekitar Indonesia. Pada era pemerintahan Soekarno, Blok Barat dan negara sekitar menganggap Indonesia sebagai negara yang besar dan agresif. Agresivitas Indonesia dapat dilihat melalui upaya gerakan pembebasan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia. Kasus Irian Barat bermula dari kehadiran Belanda di tanah Irian. Pada masa itu, Indonesia mengancam akan menggunakan kekuatan untuk mengusir Belanda dari Irian. Bagi Soekarno, integrasi Irian Barat ke Indonesia merupakan upaya melawan imperialisme negara Barat. Saat itu, AS mencoba memediasi konflik antara Indonesia dan Belanda. Amerika Serikat membawa sebuah solusi, yakni mentransfer otoritas Irian Barat kepada PBB pada tahun 1962 yang nantinya akan diberikan ke pemerintahan Indonesia pada 1963. Belanda yang saat itu sedikit memiliki dukungan dari Blok Barat dan tidak memiliki kemampuan militer cukup untuk berperang, akhirnya menerima usulan Amerika Serikat. Dalam kasus ini, Indonesia juga memiliki banyak persenjataan yang berasal dari Uni Soviet seperti kapal perang KRI Irian dan pesawat bomber jarak menengah Tu-16. Hal ini menimbulkan persepsi bagi Blok Barat dan negara-negara sekitar bahwa Indonesia memiliki kedekatan yang khusus dengan Soviet. Pada masa yang sama, Indonesia juga sedang melaksanakan operasi di Laut Aru sekitar Samudra Pasifik. Saat itu kubu lawan, yaitu Belanda, sudah mempersiapkan kapal yang jauh lebih besar dari 3 kapal Republik Indonesia yang sedang melakukan misi rahasia. Dikarenakan misi KRI diketahui, kapal Belanda sempat menembak ketiga KRI yang ada, yaitu KRI Harimau, KRI Macan Tutul, dan KRI Macan Kumbang. Berada di tengah situasi yang mencekam, Yos Sudarso, saat itu sebagai pemimpin KRI Macan Tutul, akhirnya memasang badan sebagai umpan untuk Belanda demi menyelamatkan KRI lainnya. Pertempuran laut ini merupakan sebuah realisasi dari Tri Komando Rakyat atau Trikora yang dideklarasikan oleh Presiden Soekarno pada Desember 1961. Penyuaraan Trikora merupakan upaya Presiden Soekarno untuk mempersatukan Irian Barat dengan Indonesia. Rencana utama adalah untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi militer melalui 3 tahap, yaitu infiltrasi, eksploitasi, dan konsolidasi. Akhirnya, pada tahun 1969, Irian Barat sepenuhnya terintegrasi dengan wilayah Indonesia melalui PEPERA atau Penentuan Pendapat Rakyat yang dilakukan oleh orang-orang Papua dan ditentukan dalam Perjanjian New York. Selain itu, Indonesia juga menjadi aktor utama dalam konfrontasi terhadap Malaysia dengan berdasar pada semangat anti-imperialisme. Saat itu, Presiden Soekarno menganggap bahwa Malaysia sebagai negara boneka Inggris karena adanya kedekatan khusus antara keduanya. Akhirnya, Indonesia menyatakan kampanye untuk menghancurkan Malaysia. Dari segi geopolitik dan geostrategi, pemimpin Indonesia sadar akan sikap anti-komunis milik Malaysia dan sikap simpatinya terhadap orang-orang Sumatera. Indonesia khawatir bahwa keberhasilan ekonomi Malaysia akan menjadi magnet bagi gerakan separatisme Indonesia di kemudian hari. Upaya konfrontasi yang dilakukan Indonesia di bawah Presiden Soekarno pada saat itu mendapat dukungan dari salah satu kekuatan politik yang signifikan, yaitu Partai Komunis Indonesia. Tidak hanya terbatas pada kampanye, saat itu marinir Indonesia bahkan sudah melakukan infiltrasi ke peninsula Malaysia dan melakukan pengoboman di Singapura. Bahkan ketika Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada Desember 1964, Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB. Ini menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara yang pernah mengambil keputusan untuk keluar dari Badan Internasional PBB. Agresivitas Indonesia semakin menjustifikasi kekhawatiran negara-negara di sekitar, khususnya Malaysia, Singapura, dan sekutu Commonwealth Inggris lainnya. Hal ini ditambah dengan kekuatan PKI yang mendukung politik konfrontasi.
Kekhawatiran juga semakin nyata ketika Indonesia nampak begitu tegas dengan posisinya hingga sempat keluar dari PBB. Melihat hal ini, blok barat, terutama Amerika Serikat, khawatir akan dikelilingi oleh pasukan pro-komunis di kawasan jika pengaruh komunisme di Indonesia terus membesar. Menghadapi rasa takut dan persepsi ancaman dari Indonesia, Malaysia saat itu mendapat dukungan dari negara anggota AMDA. Perjanjian yang beranggotakan Australia, Inggris, Malaysia, New Zealand, dan Singapura ini membentuk Five Power Defense Arrangement di tahun 1971. FPDA terus berlanjut dan menyediakan kendaraan multilateral bagi Malaysia dan Singapura untuk bekerja sama secara militer dengan negara-negara anggota AMDA hingga saat ini. Dari kedua kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa selain ancaman komunisme di Vietnam, blok barat juga menaruh rasa khawatir kepada Indonesia. Pada saat itu, Indonesia dinilai memiliki kedekatan dengan Uni Soviet. Hal ini disangkal oleh Indonesia dengan menyatakan bahwa politik luar negeri yang dimiliki Indonesia bersifat bebas aktif. Pengaruh komunisme di Indonesia pada akhirnya berakhir ketika terjadi pergantian kekuasaan presiden pada tahun 1965. Pemberontakan G30 SPKI menjadi titik tolak hilangnya unsur-unsur komunisme dari Indonesia. Tongkat komando pemerintahan Presiden Soekarno berpindah ke tangan Presiden Soeharto. Berpindahnya tongkat komando negara menghentikan masa Orde Lama yang digantikan dengan Orde Baru. Di bawah kepemimpinan baru, Indonesia memiliki aspirasi anti-komunis yang sangat besar dan nyata. Retorika anti-komunisme itu sendiri kemudian menjadi salah satu perekat bangsa. Tidak hanya itu, Orde Baru juga menjadi masa di mana Indonesia memutuskan hubungan dengan Tiongkok dan lebih berpihak pada dunia barat, terutama Amerika Serikat. Pergantian kekuasaan dan jatuhnya komunisme di Indonesia akhirnya membuka pintu kesempatan bagi pembentukan konfigurasi regional ASEAN.